Siap beri salam. Selamat Selamat pagi, Oke, Pak. Pak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? baik Pak. Baik, Sehat, Pak. sehat semua ya. Sebelumnya mungkin kita doa dulu. Teman-teman mari kita berdoa. Amin. Siapa yang tidak hadir? Ada Nesia ya. Nesia sakit. Kita mengingat dulu nih pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada saat saya Pascal. Hukum Archimedes. P sama dengan F bagi A. P sama dengan rho kali G kali H. Anak-anak, konsep itu sebetulnya masih berhubungan dengan konsep tekanan pada gas ya. Kalau naik pesawat itu apa yang kamu rasakan pada telinganya? Coba. Telinga kita sakit. Nah, telinganya sakit karena perubahan tekanan. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Mendaki gunung menjadi salah satu hobi yang banyak digemari oleh remaja Bogor. Menurutmu, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Mengapa telinga kita sakit pada waktu pesawat mau landing atau take off? Tanggapan kalian tentang video itu. Karena semakin tinggi kadar oksigennya semakin berkurang. Ada perubahan tekanan Pak. Bagaimana dengan konsep tekanan darah? Nah, ada ayatnya, Pak. Tensimeter. Ya, oke. Kita akan melakukan pretest dulu anak-anak. Ya, waktunya habis anak-anak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita anak-anak. Yang pertama ya, peserta didik mampu menganalisis tekanan gas pada ruang terbuka dan satu faktor yang mempengaruhinya. Kalian akan melakukan percobaan tekanan pada ruang terbuka dan tekanan pada ruang tertutup ya dengan alat bahan yang sudah kalian siapkan tentunya. Terus nanti di LKPD silakan kalian menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya dan mendiskusikannya tentunya. Apa sih yang kalian ketahui tentang tekanan gas dan tekanan darah? Tekanan gas itu ada yang tertutup. Nah, kalau yang tertutup itu dipengaruhi oleh suhu dan kalau yang terbuka itu dipengaruhi oleh ketinggian. Karena darah dipompa oleh jantung. Lalu Melewati pembuluh darah. melewati pembuluh darah. Pascal ya, Pak. Hukum Pascal. Kenapa kita merasa telinga kita sakit? Karena tekanan di dalam tubuh lebih tinggi dibanding tekanan di luar, sehingga udara keluar melalui telinga. Kenapa bisa sakit? Karena jadi tekanannya berubah. Karena kita naik kan pesawatnya tuh makin naik makin tekanannya turun. Nah, telinga kita itu agak kurang bisa beradaptasi dengan tekanan yang tiba-tiba berubah drastis gitu loh Pak. Kita akan menyaksikan dahulu ya videonya ya. Gini, dengan cepat ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata jika kita melepaskan botol dan balon ke dalam dari air, apa yang bisa terjadi? Tekanan darahnya berbaring atau duduk. Selanjutnya, manset tensimeter diikatkan pada lengan bagian atas, sekitar 2 jari di atas lipatan siku. Ini kasihkan linknya. Nah, ini kelompok 1. Oke, silakan. Udah ada perubahan belum? Ini tadi gerak gitu deh. Udah ngembang Dikit ya. Dalam airline major yang ditutup dengan balon karet dipanaskan, balon karet mengembang. Siapa yang mempraktekkan? Aku. Oke, Saya Pak. Sila. Ya, oke. Iya, Pak. Jadi di gasnya udah isi air kan. Nah terus ini ada kertas kayak tebal gitu, kertas palo. Nah tekan kan. Udah. Yes. Berarti kamu bisa sulap dong, Sila. Enggak. Sekarang kalian analisa tuh, kok nggak jatuh kertasnya gitu. Oke, kita semua bareng-bareng cari. Nah, nanti data-data yang kita kumpulin ini, kita gabungin nih bareng-bareng. Nanti kita diskusiin dapat jawaban. Oke ya, dilanjut. Dari percobaan kelompok 2, balon yang kami coba udah mengembang. Nah, kira-kira karena apa itu? Coba. Gara-gara ini Pak. Karena ada tekanan udara yang dari dalam botol itu mengembang sehingga bisa mengembangkan balon tersebut Pak. Nah, tekanan pada darah itu karena darah dipompa oleh jantung, kemudian darah melewati pembuluh darah.
Sekarang kita akan kumpul di Jimit utama, mengkomunikasikan apa yang sudah kita dapat dari hasil diskusi kelompok. Atau kelompok lain mau bertanya juga boleh. Karton dapat menahan air dalam gas karena adanya tekanan udara yang menekan kertas ke atas sehingga jumlahnya lebih besar daripada tekanan yang diberikan dari udara yang ada di dalam gas. Persamaan matematis menentukan besar tekanan pada gas dalam ruangan terbuka adalah H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P barometer dikali 100. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi tekanan udara di dalam gelas sama di luar gelas berdasarkan yang mana? Tekanan yang di luar gelas. Hasil dari pengamatan itu adalah kami melihat bahwa setelah balon yang dipasang di mulut botol menjadi mengembang setelah botol kaca dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas. Terus kesimpulannya itu adalah suhu berpengaruh terhadap tekanan gas ruang tertutup. Hasil kali tekanan dan volume akan selalu konstan jika suhu dalam ruang tertutup tidak berubah-ubah. Kita dapat mengukur tekanan darah dengan tensimeter. Hasil yang didapat ada dua angka, contohnya 115 per 80 mm Hg. Artinya itu, sistolnya 115 mm Hg dan diastolnya itu 80 mm Hg. Gas atau udara di ruang terbuka itu alatnya namanya barometer. Sehingga bisa ditulis matematisnya begini tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Kemudian nih contoh ya. Nah, kita lihat diketahui P76, P0 kalau tidak ditulis di soal itu pakai 76. Kita bisa hitung berapa hanya, berarti tinggal tekanan di atmosfer dikurangi 72. Tinggal dikali 100. Berarti ketinggiannya 400 meter. P gas itu adalah P atm tambah H. Manometer tertutup prinsipnya begini, tinggal H cmHg. Jadi tinggal pakai rumus ditambahin aja H tambah P atm. Nah, 81. Sebetulnya di jantung itu kan ada 4 ruang ya. Ada serambi, ada bilik ya. 2 serambi, 2 bilik. Nah, itu sebenarnya berlaku hukum Boyle ya. Kemudian kalau nanti dia sudah keluar dari jantung ke pembuluh arteri, nah itu berlaku hukum Pascal. Nah, contoh soalnya begini nih, ini 2 atm, perbandingan aja sih. Nah, ketika misalnya darah itu datang dari paru-paru sini melalui pembuluh vena paru-paru, nanti dia akan tekanan ruang serambi kirinya akan berkontraksi ya. Nah, kalau ini berkontraksi ini akan relaksasi gitu ya. Ketika ini berkontraksi, ini relaksasi, maka terjadi beda tekanan dari sini ke sini. Jadi darahnya akan turun ke sini. Setelah dia berkontraksi, dia akan mendorong tekanan ke sini, pembuluh aorta ini. Nah, darah yang ke seluruh tubuh inilah yang menghasilkan tekanan darah itu tadi 120/80. Kesimpulannya apa? Jadi tekanan yang ketika kita naik ke ketinggian tertentu, maka tekanan udara semakin turun. Contohnya di pesawat, jika kita naik ke ketinggian tertentu, tekanan udara di sekitar kita akan turun, sehingga udara yang ada di dalam telinga akan keluar. Dan itu yang menyebabkan rasa sakit yang ada di telinga. Lalu yang menyebabkan tekanan darah adalah darah akan memberikan tekanan pada dinding-dinding pembuluh darah. Pada tekanan darah berlaku hukum Pascal. Oke, setelah ini kita akan melakukan evaluasi yang ada di Google Classroom. Ya, baik, Bapak sudah kirimkan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan ya. Jadi di awal tadi, kenapa sih orang kok merasa susah bernapas di ketinggian tertentu? Karena memang di semakin tinggi itu partikel udaranya, oksigennya berkurang ya, karena semakin tinggi tekanannya itu semakin rendah. Kemudian kenapa telinganya mendengung, terasa sakit, karena memang tekanan di dalam tubuh itu masih terlalu besar ya dibanding sama tekanan di luar, sehingga udara itu akan memaksa keluar, dan salah satunya lewat gendang telinga. Nah, gendang telinga kita itu kan sensitif ya, jadi agak merasa sakit gitu kalau misalnya ada perbedaan tekanan. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Siap, beri salam. Selamat pagi. Selamat siang.